Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi azab wa may yuhinillahu famalahu min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Kaum muslimin sidang jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas ketika kita tidak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah banyak yang bisa kita lakukan di bumi Allah ini, dan bahkan tidak bisa kita berbuat apa-apa jika Allah tidak akan memberikan nikmatnya kepada kita. Maka oleh karena itu tidaklah pantas sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bersyukur, Allah tidak biarkan begitu saja. Allah tambah nikmat yang telah ada pada diri kita. In syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lazadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Tapi jika kalian ingkar, ingat azabku amat pedih. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah menjadi tabiat kita. Rasa syukur yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan dengan amalan kita bahwa apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk yang hal-hal yang baik atau dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri teladan bagi kita, manusia yang Allah pilih dari sekian banyak manusia untuk dijadikan contoh bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, mulai dari zaman beliau sampai akhir zaman. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itulah contoh yang Allah berikan kepada kita. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita lewat sahabat, lewat tabi'in, tabi'in, para ulama. Tinggal kita sejauh mana kita berusaha untuk mencontoh beliau, untuk mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan beliau. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepadanya, di yaumil mahsyar kelak kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Takwalah sebagai bekal kita agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Hatib ingin mengulang-ulang kembali, yaitu ayat tentang surat Al-Hajj ayat 18. Kenapa dulu para sahabat menaruh surat ini, ayat ini pada surat Al-Hajj, surat haji. Ya barangkali mungkin karena ibadah haji adalah puncak ibadah bagi kaum muslimin. Ibadah yang sangat berat, bukan ibadah yang main-main. Oleh karena itu, dalam surat ini, dalam ayat ini Allah menceritakan tentang ibadah. Sebagaimana yang Khatib bacakan tadi, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Alam tara, tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian mengetahui? Ini dimulai dengan
Istifham ingkari dalam istilah bahasa Arab. Pertanyaan yang meniadakan, pertanyaan yang menidakkan. Tidakkah kalian memperhatikan? Artinya apa? Allah menyuruh kita merenung dengan ayat ini. Menyuruh kita memperhatikan. Allah tidak langsung menyampaikan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi beribadah kepada Allah. Bukan seperti itu, tapi tidakkah kamu perhatikan? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah kamu perhatikan bahwa bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Wasamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang-bintang. Apa yang ada di bumi? Wal jibalu, gunung-gunung, wasajaru, pohon-pohon, wad dawabu, dan hewan melata, wa kasiram minan nas, dan sebagian besar manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan di sini seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pas menyampaikan manusia, minan nas, adalah kebanyakan manusia. Artinya tidak semua manusia yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata apapun yang Allah ciptakan, apapun yang ada di sekitar kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada benda yang Allah ciptakan itu benda mati, tapi semuanya hidup. Walaupun menurut kasat mata kita, tiang ini adalah benda mati, semen ini adalah benda mati, tetapi sesungguhnya dia hidup. Buktinya apa? Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita katakan yang hidup itu adalah yang bergerak, maka dalam ilmu pengetahuan fisika, kimia, atom itu adalah terdiri dari elektron dan proton. Elektron itu adalah mengelilingi atom dan bergerak setiap saat. Artinya apa? Bergerak. Dan saat itu adalah terdiri dari kumpulan atom. Dan atom itu adalah terdiri dari elektron dan proton. Artinya bergerak. Walaupun mata kita tidak melihat, tapi ternyata bergerak. Hatib tidak menyampaikan cara benda itu beribadah bergerak, tapi paling tidak benda itu adalah hidup. Namun beribadahnya benda itu sesuai dengan masing-masing cara beribadahnya. Tapi yang pasti benda-benda yang ada di sekitar kita itu adalah hidup dan bergerak. Dan pernah ada penelitian terhadap tanaman sayur. Michael Brown, ini bukan orang Islam, kafir, terhadap sayur yang telah layu. Diukur dengan alat ultrasonik, ternyata sayur yang telah layu itu, sayuran tomat, itu mengeluarkan suara ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh telinga, tapi bisa didengar oleh alat. Dan bisa didengar oleh hanya binatang, seperti kelelawar. Lebih dari 20.000 kHz. Itu orang kafir yang menemukan. Artinya apa? Memang benda-benda itu hidup semua, tidak ada yang mati. Jadi kalau Allah mengatakan semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah, itulah sesungguhnya. Lalu tak ada satupun yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mensucikan Allah. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia sesungguhnya Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ini beda dengan makhluk lain. Kalau makhluk lain, gunung-gunung suruh beribadah kepada Allah, tapi dia diciptakan bukan untuk ibadah, tapi dia diciptakan untuk keperluan manusia. Bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang melata, itu Allah ciptakan untuk keperluan manusia semuanya. Wallazi halakalakum ma fil ardi jama'an. Ialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi untuk kalian semua. Tetapi manusia Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ketika manusia itu sendiri tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang hanya untuk dipenting manusia Allah ciptakan, dia beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Allah memberi akal kepada manusia, karena dia diberi pilihan
Karena tadi dalam ayat tadi kasiran minan nas, sebagian besar manusia, bukan seluruhnya. Maka Allah beri akal. Bagi manusia yang mempunyai akal, dia akan diberi kemauan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ketika manusia itu melaksanakan ibadah kepada Allah, maka dia akan diberi sanksi di akhirat dengan pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi benda-benda lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, walau bagaimanapun ibadahnya, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak ada pengaruh bagi dia. Cuma hanya tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia untuk kepentingan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patut kita renungi bahwa sesungguhnya hidup kita ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau ini kita renungkan, sepertinya simpel hidup ini. Tidak terlalu sulit. Cuman beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Cuman kita manusia yang mempersulit hidup ini. Memperpanjang peristiwa hidup ini. Padahal Allah hanya singkat, memberikan simpel saja, yaitu beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi manusia yang betul-betul menjalankan ini, itulah orang akan merasakan kenikmatan hidup. Dia akan memperoleh kemuliaan, memperoleh kenikmatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hanya itu yang Allah suruh. Sangat-sangat Allah menyuruh kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman. Bahkan nasihat takwa menjadi fardu, menjadi rukun dalam khutbah. Maka setiap hati menyampaikan, marilah kita sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah rukun khutbah. Rukun khutbah wajib sampaikan. Artinya apa? Allah sangat menyuruh kita menjadi orang bertakwa. Karena itulah modal kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu bisa menjalankan hidupnya dengan ibadah kepada Allah, maka itulah manusia yang sesungguhnya. Manusia meraih kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Apa sesungguhnya yang dikatakan ibadah itu? Ibadah, para ulama mendefinisikan ada dua jenis ibadah. Ibadah makhdah dan ibadah ghairu makhdah. Ibadah makhdah seperti yang kita lakukan hari ini. Salat Jumat, puasa, haji, zakat, itu adalah ibadah makhdah. Ibadah yang diwajibkan dan ditentukan cara-cara oleh Rasulullah SAW. Ibadah makhdah. Kemudian ada ibadah ghairu makhdah. Ibadah yang tidak ditentukan cara-caranya, tetapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti bekerja, mencari nafkah, berdagang, bertani dan sebagainya. Ketika itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, maka itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letaknya Allah menciptakan manusia. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu makhdah tidak akan bisa kita sempurnakan ketika ibadah makhdah tidak sempurna kita lakukan. Ibadah ghairu makhdah akan menjadikan manusia itu hidup teratur. Kalau semua manusia di kantor, di pasar dan di mana-mana, di sekolah menjalankan ibadah ghairu makhdah, menjadikan aktivitasnya itu ibadah kepada Allah, di kantor tidak akan terjadi korupsi. Karena dia berbuat untuk ibadah. Di sekolah juga tidak akan terjadi penipuan dan lain sebagainya. Di pasar juga tidak akan terjadi penipuan. Dimanapun akan terjadi kebaikan ketika memang manusia itu menjadikan hidupnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia itu tidak memikirkan bahwa apa yang dikerjakan itu ibadah, maka disitulah kesempatan dia untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ghairu makhdah agar bisa terlaksana dengan baik itu ditentukan oleh ibadah makhdah. Ibadah solat kita ini. Solat itu, ibadah makhdah sangat menentukan ibadah ghairu makhdah kita. Sangat menentukan perilaku kita sehari-hari. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika solat seseorang baik, betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang lain akan menjadi baik. Karena Allah beri petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesungguhnya hidup ini tak boleh khawatir dan tak boleh ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana pikir kita, fokus saja kita menjadi orang bertakwa, Allah akan beri. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itulah nanti akan Allah beri petunjuk, akan beri hal-hal yang baik. Bahkan Allah janjikan dua hal yang sangat ada dalam kehidupan kita. Allah beri kita jalan keluar. Yaitu permasalahan kita yang banyak sekali yang susah kita selesaikan. Kemudian rizki yang merasa tidak cukup. Dua hal ini telah Allah janjikan kepada kita.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri jalan keluar bagi orang yang bertakwa dan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sesungguhnya hanya takwa modal kita hidup. Takwa akan bisa menjadikan kita segala-galanya. Jika seseorang itu pemalas, kalau dia menjadi orang takwa, pasti Allah rajinkan. Kalau seseorang itu bodoh, kalau dia menjadi orang bertakwa, pasti Allah akan cerdaskan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu modal hidup kita hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini perlu kita usahakan. Jangan sampai tidak kita usahakan. Yaitu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya keberadaan kita hanyalah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi. Za'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.